Tanpa perlu berlama-lama, di sebelah saya udah ada langsung nih atlet tinjunya yang memecahkan Guinness World Record 24 jam padding tinju nonstop. Ada Patrick Winata di sini. Halo Kak Patrick, apa kabar? Baik. Ini susah nih tangannya udah kebungkus kayak gini ya. Jadi pertama-tama congratulations, selamat dulu untuk Project 24-nya ya namanya ya. Oke, tapi sebelum ngebahas soal itu, boleh nggak sih ajarin bentar ini gimana caranya bisa tinju? Boleh ya? Boleh. Gimana nih caranya nih? Kita stance-nya gini dulu. Good. Oke. Ini ketahuan banget nggak pernah tinju ya? Oke. Nah, sekarang sini, kanan sini. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kiri kanan. Oke. Good. Lagi. Bisa ya? lebih cepat atau gimana? Oke. Jab, straight, straight. Oke. Oke. Jab, kiri dulu. Straight, jab, straight. Pump, straight. Nice. Gitu ya. Wow, lumayan lah ya. Untuk pemula, oke nggak? Ada bakatnya nggak? Udah bisa nge-break recordnya. But anyway, kita pindah yuk ke sofa yuk. Kak Patrick ya. Di sini kita boleh duduk, silakan. Jadi ini adalah sosok anak muda Indonesia yang bisa saya bilang tidak hanya berprestasi, sehat juga, tapi punya jiwa sosial juga. Nah, saya mau bahas dulu yang soal rekornya dulu nih kalau gini nih. Ini bisa dapat Guinness World Record 24 jam non-stop, itu inspirasinya sebenarnya kenapa bisa melakukan itu tuh? Patrick? Inspirasi sebenarnya boxing itu, combat sport itu udah passion saya. Ya. Jadi emang dari kecil saya udah latihan combat sport. Jadi pengen aja passion saya ini saya mau salurin buat untuk hal yang lebih berguna. Selain ini hanya bonus lah buat saya, ini bonus. Ini salah satu bonus. Tapi tujuan kita waktu itu kita ngadain fundraising buat anak-anak cancer. Oke, itu tujuannya ya. Tapi boleh deh, ini ditampilkan ke kamera. Siap. Jadi ini adalah sertifikatnya ya. The most boxing punching rounds in 24 hours was achieved by Patrick Winata, Indonesia, in Tangerang, Indonesia on 1 November 2025 gitu ya. Ini menggambarkan kalau bagi saya itu tidak hanya soal award-nya aja, soal achievement-nya aja, tapi lebih kepada di sini ada promosi juga hidup sehatnya di sini. Karena saya baca ini pendekatannya tuh Elevate Longevity ya kalau nggak salah ya. Nah itu bisa dijelasin tuh, itu pendekatan apa sih sebenarnya? Kalau Elevate itu klinik, longevity klinik, kebetulan klinik saya juga. Kebetulan klinik ini yang bantu saya untuk mempersiapkan ini semua. Jadi apa aja persiapannya tuh sebelum pancing 24 jam? Persiapan kita tuh benar-benar intens itu 4 bulan untuk sampai di hari H itu strength conditioning untuk latihan fisik saya, strength sama conditioning saya, dan latihan boxing itu sendiri. Oke. Jadi berapa lama sih untuk bisa 24 jam pancing? Itu kan pasti butuh tenaga, butuh endurance. Itu persiapannya pasti kan juga lama. Itu tuh berapa lama tuh? Sebenarnya saya udah ngelakuin boxing itu udah lama. Cuma benar-benar untuk persiapan ini nih 4 bulan itu udah ideal banget buat kita. Dan 4 bulan tuh mencakup apa aja? Makan sehat, nutrisi, strength conditioning, Wow. Selama 4 bulan. Dan kalau dibilang paling berat saat latihan. Paling berat saat latihan? Saat preparation itu. Oke. Itu dimana saat saya mau mundur, itu sebenarnya di latihan, bukan di hari H. Oh gitu? Yes. Di setelah 4 bulan menuju itu tuh sempat ada kepikiran mau mundur tuh? Udah mau mundur. Oke. Udah, itu di persiapan di tertingginya kita. Waktu itu berat banget waktu itu. Itu udah sakit semua nih. Itu udah nggak kuat lah ya. Udah sakit semua, tangan udah bengkak semua. Terus waktu itu juga belum dapat sponsor untuk acara kita. Bisa bayangin yang berat fisik, mental. Itu saat-saat dimana saya tuh hampir mundur. Hampir pernah mundur. Hampir mundur. Tapi akhirnya nggak jadi ya? Kalau saya mundur hari ini tuh nggak ada nih anak Indonesia nih, anak dari timur sana, Papua, yang bisa mecahin rekor dunia. Iya. Oh, emang asalnya dari Papua ya? Yes. Tapi pertanyaannya gini, ketika ngelakuin berbagai macam latihan ini kan bukan kayak pertandingan tinju pada umumnya gitu ya. Ini kan 24 jam non-stop, itu berarti proses latihannya gimana? Sehari tuh bisa berapa kali latihan? Jadi waktu itu saya bikin program, kebetulan saya juga strength conditioning coach, saya bikin program. Jadi karena cukup berat buat kita karena belum pernah ada yang ngelakuin ini, jadi saya tuh belum tahu gimana caranya. Gitu.
Jadi saya coba ngulik sendiri dengan pendekatan dari olahraga lain juga. Kita ngelakuin ini progresif. Tadinya kita tuh ngincar untuk dalam 24 jam itu 205 rounds. Jadi saya mulai coba dari progresif, dari berapa rounds. Tertinggi kita waktu itu di persiapan 85% dari 205 itu. Jadi sekitar 174 rounds waktu itu. Nah itu saat-saat paling berat dalam hidup saya waktu itu di persiapan. Tapi thanks God kita yang tadinya goalnya kita tuh di 205 rounds, kita bisa pecahin di 223 rounds hari itu. Wah, jadi ini beyond expectation ya. Nah, tapi kalau apa namanya padding tinju 24 jam kayak gitu kan berarti kan nggak cuma fisiknya, tapi juga mentalnya tadi saya takut berarti kan harus dijaga juga tuh ya. Ini mentalnya biar terus on, biar terus apa ya, spiritnya tetap on fire tuh gimana ngejaganya tuh? Ya mental tuh paling berat ya, mental tuh paling berat. Kebetulan saya juga punya, waktu itu juga sempat ditanya sama dokter, Pet kamu udah punya tim, ada punya psikolog nggak yang bakalan dampingin kamu? Sampai seserius itu ya? Waktu itu saya mikir tuh, belum ada dok, cuma kayaknya nggak perlu deh. Tapi begitu Along the way, wah benar. Ternyata psikolog itu butuh untuk ini. Jadi kebetulan saya ada banyak teman juga yang jadi psikolog saya lah. Gitu. Jadi bisa bantu saya dari keluarga, istri. Sangat membantu sih. Tapi emang paling berat di mental sih. Karena tetap butuh support sistemnya. Walaupun at the end melakukan tinjunya itu sendiri gitu ya. Itu saya udah sampai tahap motivasi itu udah nggak mempan tuh. Motivasi itu cuma ngebakar saya itu sekitar 1-2 menit. Setelah itu balik lagi tuh, karena fisik tuh udah capek, sakit. Jadi yang bantu saya selama ini sih disiplin. Gimana saya bisa show up terus, waktu lagi capek, di jam latihan saya datang. Lagi nggak ada alasan. Jadi waktu itu kita pernah persiapan dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Terus harus lanjut lagi jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 2 jam itu berat buat saya. Untuk lagi sakit, saya harus balik lagi. Tapi ya kalau saya nggak balik hari itu, saya yakin saya nggak bakalan selesai. Nggak bakal selesai ini gitu ya. Kuncinya emang waktu disiplin itu nih. Saya show up terus, di saat lagi capek show up. Latihan konsisten, makan sehat juga, nutrisi terpenuhi, mental juga dijaga. Speaking of makan sehat, nah ini mungkin bisa bagi juga tips-tips kesehatannya ya. Karena kan saya yakin ini selalu berkaitan dengan gaya hidup juga. Ini nih hanya simbol aja, tapi di belakang ini ada effort, ada gaya hidup sehat yang juga dipromot gitu. Makannya tuh apa aja supaya bisa tampil prima? Makannya sih ya yang penting yang balance. Kita dari makronutrisi sama mikronutrisinya juga jelas, suplemen harian juga terpenuhi, seimbang lah. Jadi dari sisi protein, karbo, fat semua seimbang. Jadi ya yang penting disiplin. Kita semua bisa harus dihitung-hitung ya? Itu bisa dihitung. Jadi nggak perlu dihitung sampai ini. Yang penting kira-kira aja ya. Sekarang kan juga udah banyak bantuan dari apps dan lain-lain. Dikira-kira ya. Tapi kayak cheating kayak misalnya, ya adalah gorengan sesekali atau manis-manis sesekali, itu masih nggak? Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, tetap ya? Iya masih. Selama prosesnya itu masih tetap kayak gitu, cuman balance yang penting kita balance aja. In moderation lah ya. Kita disiplin dengan makan yang sehat itu biar masih bisa nyicip yang kayak gitu tuh. Ya, itu bener banget ya. Tapi ini kan holistik ya berarti ya, makan, mental, latihan segala macam gitu ya. Nah, sampailah akhirnya ke project 24 ini. Ini tuh kepikirannya awalnya tuh gimana? Siapa yang gagas? Apakah nanti next juga akan ada lagi project 24 berikutnya atau gimana? Boleh, baik. Kalau boleh cerita dikit, project 24 ini tuh, project 24 ini tuh berawal dari, kebetulan saya menginisiasi. Jadi ini dari apa ya? Pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi itu gini, saya ini orang yang, saya dikenal sama teman-teman saya itu orang yang terobsesi umur panjang. Saya tuh orang yang benar-benar jaga kesehatan saya. Saya benar-benar latihan bela diri untuk jaga diri saya. Hanya karena untuk umur panjang. Saya takut mati waktu itu. Sampai saat kita itu berhubungan sama anak-anak cancer ini. Kita waktu itu punya foundation kecil-kecilan. Kita tuh wujudin keinginan anak-anak ini. Jadi kita tuh banyak berhubungan sama anak-anak cancer, terus di situ saya ngeliat sesuatu ada yang berubah nih. Jadi saya ngerasa waktu itu, wah
ada yang nggak adil nih. Hidup ini nggak adil nih. Hidup ini nggak adil. Mereka ini nggak dikasih kesempatan sama seperti saya nih. Iya. Mereka nggak dikasih kesempatan hidup sehat. Dari kecil udah didiagnosa dan harus pergi misalnya. Karena ada beberapa teman kita yang udah pergi. Iya. Di situ muncul nih, yang saya pikir waktu itu, tapi yang adil ini cuma satu. Kita punya 24 jam yang sama. So, Project 24 itu berasal dari situ. Kita tuh punya 24 jam yang sama. Jadi saya pengen buat satu platform, namanya Project 24, di mana ada orang yang mau ngelakuin apa 24 jam, tapi untuk apa? Nah, saya project pertama, saya ngelakuin boxing padding ini dari passion saya, tapi hari itu saya fundraising buat anak-anak cancer Anak ini. cancer. Ya. Jadi bentuknya bisa beda-beda ya Bisa nanti beda-beda. Jadi next season kita pengen nih, saya lagi mau cari orang yang mau ngelakuin apa, tapi untuk apa? Oh, misalnya ada yang nyanyi 24 jam buat apa, itu tuh bisa stand up 24 jam buat apa tuh juga bisa gitu ya. Oke, ini menarik karena akhirnya saya ngerti. Awalnya saya dapat informasi ini tinju tapi nyumbang ke anak-anak kanker, apa hubungannya? Tapi akan kita bahas lagi nanti, kita dalemi pemirsa usai jeda karena ternyata ada niat mulia di balik Guinness World Record yang diraih oleh Patrick saat ini. Jadi, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.